Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nadia Zarani dengan NIM 2223127. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah TIK untuk IPA yaitu Ibu Firda Azahra SPD MSI. Selanjutnya itu pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolahan bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran, yaitu degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Yang selanjutnya ada non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lainnya. Selanjutnya macam-macam pembagian pencemaran lingkungan. Ada pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai gas HZS. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Gas CO2, COZ, karbon monoksida, CO, tidak berwarna, tidak berbau, bersifat racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letut. Gas COZ dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila melebihi toleransi dapat mengganggu pernafasan. Sumber pencemaran udara lainnya ada yaitu oksida karbon, oksida belerang, oksida nitrogen, komponen organik volatil, suspensi partikel, substansi radioaktif, dan suara. Yang kedua ada pencemaran air. Dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran, yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Misalnya, sisa deterjen mencemari air, buangan industri seperti BB, HG, ZF, dan CO. Dapat terkumulasi dan bersifat racun. Bila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemaran ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar sumbernya lainnya, yaitu bahan anorganik, ada bahan kimia, bahan organik, dan cairan berminyak. Dampaknya yaitu media penyebaran penyakit, meningkatan alga, enceng gondok, menurunnya kadar oksigen dalam air hingga mampu organisme di perairan, mengganggu pernafasan karena bau yang menyengat. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran, yaitu sampah plastik yang sukar hancur, botol, karet sintetis, pencemar kaca, kaleng. Deterjen yang bersifat non-biodegradable secara alami sulit diuraikan. Zat kimia dibuang dari buangan pertanian, misalnya insektisida. Sumber lainnya ada bahan logam, bahan kimia organik, dan bahan pupuk anorganik. Dampaknya yaitu pertanian seperti peningkatan salinitas tanah dengan penurunan kesuburan tanah berencana alam seperti tanah longsor dan erosi hingga penyumbatan saluran air. Yang keempat ada pencemaran suara. Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, debu mesin pabrik, radio, tape record yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Pernah ada kasus warga yang merasa terganggu dengan suara mesin BNN merek pabrik kelapa sawit. Setiap hari mereka tidak bisa tidur nyenyak, terutama anak-anak karena bising di mesin itu. Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat pencemar dan waktu lamanya kontak. Sumber pencemaran suara diantaranya ada percakapan pelan 20-30 dB, radio 50-6 dB, mesin pemotong rumput 60-80 dB, lalu lintas 60-90 dB, truk 90-100 dB, kendaraan bermotor 105 dB, pesawat terbang 90-120 dB, musik atau beat musik 120 dB, mesin jet 140 dB, roket 140-179 dB. Cara menanggulangi pencemaran yaitu yang pertama ada penanggulangan secara administratif, yaitu penanggulangan pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, yaitu pabrik tidak boleh menghasilkan
penduduk yang dapat mencemari lingkungan. Industri harus memiliki unit-unit pengolah limbah. Pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Pemerintah mengeluarkan buku mutu lingkungan. Selanjutnya adalah penanggulangan secara teknologi. Misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator. Yang ketiga adalah penanggulangan secara edukatif. Dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Yang keempat, penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, yaitu mengatur sistem pembuangan limbah, penempatan kawasan industri terpisah berjauhan dari kawasan pemukiman penduduk, pengawasan akan menggunakan bahan kimia, dan melakukan penghijauan, memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan. Yang terakhir, penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada dampak pencemaran lingkungan, yaitu lingkungan lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau global warming, di mana suhu bumi meningkat menyebabkan beberapa es kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pemekaran hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari bahaya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan atas 6 tingkatan. Yang pertama, gangguan estetika, misalnya bau. Yang kedua, kesukaran properti, misalnya bahan logam menjadi karatan. Yang ketiga, gangguan pada tumbuhan hewan, misalnya penurunan hasil pertanian. Yang keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernafasan. Yang kelima, kerusakan secara genetik reproduksi manusia. Yang terakhir, tingkatan 6, gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.